nano mungkin dia lebih cepat daripada kimia karena partikel-partikelnya itu yang lebih kecil sehingga percepatan peresapan penyerapan di stomata daun itu dia lebih cepat karena per 10 juta dari partikel organik biasa. Satu organik biasa partikelnya teknologi nano itu per 10 juta. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, untuk ke media, kalau kita berbicara organik biasa dia harus memperbaiki dulu unsur hara karena dia cuma satu media, melalui media tanah. Dia tidak langsung dibatang dengan daun, kan tidak bisa kalau pupuk kompos, pupuk organik fermentase. Karena pupuk organik, Bapak Ibu harus Bapak Ibu paham, ini sudah 3 fase. Jangan kita pahami organik itu selama ini pasti di pikiran kita sudah lambat dan mahal. Tapi kita melihat perkembangan modern, perkembangan zaman, organik itu sudah 3 fase hari ini. Yang pertama, organik dia sistem fermentase. Yang biasa mungkin Bapak Ibu mungkin sudah diberikan penyuluhan itu masalah fermentase. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah bergeser fase destilasi. Destilasi itu penguapan. Jadi sudah berbicara penguapan. Dari yang tadi masih karung, ini sudah berbicara penguapan. Itu partikelnya sudah agak lebih kecil. Dan yang sekarang ini, yang teknologi yang sudah dipakai di Jepang itu sudah 10 tahun lalu. Kita baru dipakai kurang lebih 2 tahun itu di Indonesia. Jadi kita ini zaman, kalau masalah di bidang pertanian kita tidak bisa ketinggalan dengan zaman modern. Kalau kita ketinggalan dengan zaman, ketinggalan juga hasil produksinya kita. Di Jepang mereka sudah canggih, hasilnya juga sudah luar biasa. Kita di sini masih kayak dulu cara kita berpikir. Jadi itulah saya memberikan sebelum saya masuk materi, Bapak Ibu, sedikit itu singkatan ringkasan dari pupuk Pornas. Oke Bapak Ibu, karena materi di belakang tidak mungkin saya dulu berlihat ke belakang, kan terganggu. Tapi yang hadir di sini penyuluh ada berapa orang Bapak Ibu? Bisa angkat tangan penyuluh? Penyuluh desa. Kepala BPP-nya tidak ada. Oh, kepala BPP-nya ada, luar biasa. Karena artinya di sini, Bu. Di sini supaya lebih bagus. Kepala BPP-nya. Atau di sini, di depan sini, Bu. Depannya. Iya, lebih bagus di sini, Bu. Karena mewakili kepala BPP kan mewakili kecamatan, Bapak Ibu. Di depan. Nah, di sini Pak kepala BPP. Tidak, saya kan di Parigi itu seluruh kepala BPP. Saya audiens langsung dengan bupati seluruh kecamatan. Ya makasih banyak, Ibu. Jadi kepala BPP kecamatan Dolo Induk ya. Dengan Ibu siapa? Ibu Intan. Ya makasih Ibu Intan. Nah, jadi sebelum saya melanjutkan ini, sedikit saya memberikan masalah tentang organik. Mungkin Bapak Ibu sudah biasa mendengarkan tentang organik. Mungkin sudah melalui penyuluhan, mulai pelatihan sudah biasa Bapak Ibu. Nah, saya di sini cuma mengulangi dengan sedikit memberikan pemahaman tentang fase organik. Karena pada umumnya orang memahami organik cuma satu, fermentase. Itu. Nah, di sini saya jelaskan fasenya itu sudah 3 fase yang tadi saya bilang itu fermentase, destilasi, sama teknologi nano. Sekarang itu yang kita bahas ini teknologi nano. Jadi PT AOF Elite Internasional produknya adalah pupuk Pornas. Itu Pornas singkatan, kepanjangannya pupuk organik nasional. Kenapa kita pupuk organik nasional? Karena kemarin pemerintah itu, ini program pemerintah berbicara organik itu bukan cuma di Kabupaten Sigi, tapi seluruh Indonesia. Indonesia itu Pak Presiden programnya dia, kenapa dia mengorganikkan seluruh Indonesia? Kenapa dia menghijaukan Indonesia? Karena kita hari ini dilanda dengan krisis pangan global, Bapak Ibu. Jadi bukan cuma krisis pangan di daerah, tapi ini global dunia. Jadi sehingga dasar kita krisis pangan gara-gara apa? Gara-gara hasil produksi yang makin tahun makin menurun, sehingga kita tidak bisa meningkat hasil produksinya di bidang pertanian. Dengan Pak Jokowi katakan dengan 33 triliun uang digelontorkan ke dinas pertanian, tapi hasilnya tidak ada.
Apa dampaknya ke petani, ke masyarakat Indonesia hari ini? Tidak ada. Karena yang pertama tadi, kita sudah kurang lebih 40 tahun dihantam dengan kimia, pestisida. Pestisida itu kan cuma bersifat sementara. Sama dengan kita minum obat, sakit kepala Paramex cuma bakal hilang, setelah itu muncul lagi penyakit baru. Apa bedanya dengan pestisida? Cuma karena petani Indonesia itu mindsetnya mereka tidak bisa mereka lagi maksimal bertani kalau tidak pakai pupuk pestisida. Itu yang pertama. Karena solusi organik itu belum ada yang instan kayak pestisida. Kan petani memilih pestisida karena instan, mau cepat. Hari ini kita berbicara organik, kita berbicara teknologi nano, mungkin lebih efisien dan mungkin lebih cepat. Karena kita berbicara demplot di Puebongo itu dari dinas provinsi langsung. Yang demplot di situ namanya Pak Amrizal. Mungkin barangkali Ibu mungkin tahu Pak Amrizal dinas provinsi. Dia mensertifikasi lahan organik. Jadi kalau dia berbicara tentang organik, dia berbicara lahan sama dia datanya. Untuk sertifikasi lahan organik dia yang turun. Itu di Puebongo itu padi rata-rata itu kalau kita berbicara standar itu 60 sampai 65 hari sudah baru keluar bulir ya. Ya. Bu Intan, kita berbicara kimia, pestisida, berbicara standar yang padi yang bukan padi yang 4 kali 1 tahun ya. Yang berbicara standar itu berbicara 60 sampai 65 hari keluar bulir. Iya ya. Memakai teknologi nano organik itu 56 hari bulir sudah keluar dan itu sudah merata. Jadi kita berbicara lagi-lagi sama petani, berbicara asas manfaat. Oke Bapak Ibu, dengan judul hari ini saya membawakan judul, kenapa saya membawakan judul membangun kemandirian finansial melalui gerakan organik nasional. Artinya membangun finansial itu melalui gerakan organik nasional itu, kalau petani berhasil membangun finansialnya kan dari situ. Kalau petani berhasil berarti hasil produksi yang meningkat, berarti finansialnya juga meningkat, pendapatan per kapita juga meningkat. Sehingga kita dari perusahaan PT AOM Elite Internasional membantu pemerintah melakukan yang kita katakan itu gerakan organik nasional. Jadi seluruh Indonesia kita. Jadi judul kita itu Bapak Ibu, ini pepatahnya dulu Soekarno, hidup matinya sebuah negara itu ada di sektor pertanian negara tersebut. Negara ini pernah bangkrut dulu, Indonesia pernah krisis. Tahu tidak dulu masuk PKI? PKI masuk di Indonesia itu karena krisis. Ketahanan pangan Indonesia pada saat itu bergening dengan negara. Saya kasih bantuan negara Indonesia, tapi dengan catatan kasih masuk saya punya organisasi. Itulah yang terjadi dulu. Itu masih zaman Soekarno. Pada saat itu Bu Intan belum ada, saya juga belum ada. Cuma karena kita membaca sejarah, jadi artinya pada saat krisis pangan itu Soekarno bergabung dengan Rusia. Dengan catatan dibantu kita masalah pangan, mereka harus masukkan organisasinya mereka. Negara dari pertanian, menentukan daerah otomatis dari pertanian. Gitu. Kenapa? Karena penyerapan tenaga kerja paling banyak di pertanian. Potensi pertanian Indonesia, luas lahan pertanian kurang lebih 70 juta hektar. Jumlah petani 100 juta jiwa, industri pertanian 69% lapangan pekerjaan. Artinya di bidang pertanian ini kurang lebih 89% menyerap seluruh masyarakat Indonesia. Dari 200 kurang lebih 250 juta, 49 itu diserap di dunia di industri pertanian. Jadi memang kalau pertanian menurun hasilnya, hasil produksinya menurun, otomatis kalau banyak petani yang gagal panen, kembali lagi pekerjaannya. Apa yang perlu disewakan untuk pekerjaannya kalau gagal panen? Karena otomatis berbicara minus, hasil minus.
Masalah pertanian Indonesia saat ini itu ada dua, Bapak Ibu. Ini harus kita pahami. Di daerah juga harus pahami masalah ini. Lahan pertanian menyusut akibat alih fungsi lahan dan penambahan lahan kritis. Penambahan lahan kritis ini diakibatkan karena pestisida, Bapak Ibu. Kita turun dengan alat lengkap kalau kita punya. Kalau kita punya dengan ada pH kita punya, kita bawa, ada kadar mengukur kadar air. Jadi kita turun itu langsung turun. Jadi saya sudah 2 bulan dari Kota Raya sampai Lupangga itu ini. Itu kita sisir, kita tes pH rata-rata di bawah 5, Bu Intan. Jadi kalau kita sudah berbicara pH di bawah 5, itu biar dikasih kimia berapa, semestinya kalau kita berbicara pestisida, kalau kita mau hasil, hari ini 8 karung 1 hektar, tahun ini, itu kalau pestisida, tahun depan itu minimal 8 karung juga, untuk menjaga hasil. Tapi apa yang terjadi hari ini? Tahun ini 8 karung 1 hektar, subsidi tinggal 2 karung. Betul enggak? Dapat berapa petani? Satu petani berapa karung? Dapat 2, 1 subsidi. Hah? 2. Ada yang 2, ada yang 1. Nah, sedangkan tidak dikurangi saja, hasil tidak maksimal. Nah, bagaimana kalau pestisidanya sudah dikurangi? Itu yang harus dipahami dulu. Sedangkan tidak dikurangi, dalam 1 hektar itu 8 karung pestisida. Kalau mau hasil maksimal, mau 5-6 ton, itu. Sedangkan tidak ditambah, malah dikurangi. Tahun depan Korea dengan NPK itu sudah hilang subsidi. Tahun ini KCL sudah hilang. Jadi kalau mesin petani hari ini tidak dipersiapkan karena kebiasaan cuma mengatakan bahwa nanti kimia baru hasilnya ada, tahun depan tidak tahu bagaimana lagi petani. Karena memang negara hari ini sudah tidak memaksakan untuk kimia. Perusahaan pupuk Kaltim, Bu Intan itu akhir-akhir ini mereka sudah mengarah produksi ke organik. Karena organik banyak bahan bakunya di Indonesia. Cuma kita berbicara teknologi. Teknologi itu ada yang ada sedikit bahan baku yang mereka pakai di Jepang, itu yang dibawa para teknologi nanonya itu. Ada bahan bakunya. Jadi kedua masalah di Indonesia, produktivitas petani menurun akibat hasil pertanian menurun sementara biaya produksi meningkat. Kalau kita berbicara maksimal memakai kimia, kita baru bicara pupuk, belum bicara pupuk, NPK, TPT, nutrisi, kalium, kalsium. Baru berbicara pupuk saja sudah berapa anggarannya dalam 1 hektar? Yang mau tanya. Kalau mau maksimal 1 hektar berapa biaya? Maksudnya di luar pupuknya, di luar kaliumnya, kalsiumnya, CPT-nya, NPK-nya. Kalau kita berbicara total itu, 1 hektar bisa berapa? 10 juta? Dah sampai? Dah sampai? 1 hektar? Sampai dengan panen? Tergantung dari komoditasnya. Kalau tanamannya misalnya, kita berbicara padi saja atau padi atau jagung? kalau yang umum di sini Pak itu kita jagung. Jagung. Oke, kita berbicara jagung. Kalau kita berbicara jagung dalam 1 hektar sampai dengan panen, kita berbicara pupuk yang sudah semua, bukan cuma pupuk, tapi baru bicara nutrisi, sudah pemakaian semua, itu berapa total? 7 sampai 7 juta. Hasil yang maksimal itu. iya sudah itu. Hasilnya 7 juta. Oke, 1 hektar kita ambil 7 juta. Kira-kira setelah panen bisa 5 ton? Lebih Pak. Hah? Ada yang kan begini Pak, di daerah ini kan beda-beda lahannya. Ya. Beda-beda lahannya. Ya. Ada lahan yang kering, ada lahan kering, ada juga lahan yang memang pengairannya bagus. Pengairan bagus. Betul. Jadi kalau misalnya kita yang daerah kering itu pasti hasilnya juga akan dibawa. Akan dibawa. Maksudnya ibu mengatakan juga lebih dari 5 ton ya. Tapi masalah pupuknya Kurang lebih 7 juta. kurang lebih 7 juta. Biaya semuanya. Ya, biaya semuanya. Oke, 7 juta. Kalau kita berbicara hasil 5 ton,
tahun, Lima. 7 tahun. Kita berbicara 5 tahun ya. Kita berbicara 5 tahun, kita kali berapa? 4.000 ya? Hah? Sekarang 55. 5.000 lebih. Itu berarti sudah ada kurang lebih sekitar, kalau kita berbicara 5 tahun, kita berbicara 5.000, berarti berbicara 25 juta. Artinya kalau di situ hasil 25 juta Bapak Ibu, yakin dan percaya petani sejahtera. Kenapa? Karena 25 juta dikurangi 7 juta dalam 3 bulan, rata-rata penghasilannya mereka 1 bulan berapa? Kalau hasil begitu, Iya. pasti petani bisa sejahtera. Tapi nyatanya Tapi nyatanya sekarang bagaimana? Tidak, iya. Artinya kalau kita berbicara hasil 5 ton dengan harga 5.000 hari ini, petani sejahtera, Pak. sejahtera. Masalahnya kenapa tidak bisa? Masalahnya di mana? Pasar ya Pak, yang paling penting. Pasar ya. Hah? Pasarnya juga Pak. Berarti harganya belum sampai 5 juta, 5.000. Iya, relatif. Relatif ya. Ya, saya berarti harganya, saya kemarin saya dengar harganya main 4.000 lebih sekarang di petani. Ya, di petani itu. Tidak tahu barangkali apakah tahun keberapa. Sampai ke petani saya tidak tahu. Tinggal berapa? Belum bermain lagi yang istilahnya kita ini dibiayai dulu, setelah ada hasil baru dipotong lagi. Nah, itu karena itu rata-rata banyak begitu. Ada juga begitu. Nah, jadi penyebabnya nanti kita bahas sebentar, saya lanjutkan dulu ini. Nanti kita tanya jawab penyebabnya apa. Tidak ada masalah dan tidak ada masalah, tidak ada solusinya. Semua ada solusinya kalau kita sama-sama kerjasama, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, lanjut. Pemberian pupuk kimia digunakan hampir 100% petani selama 40 tahun terakhir. Ini pupuk kimia. Penyebabnya menimbulkan 5 masalah besar. Karena sudah 40 tahun kita pakai, hampir 100% petani memakai pestisida. Padahal di pestisida itu kita tidak tahu. Kenapa hari ini kita masih muda sudah asam urat, masih muda sudah stroke ringan? Penyebabnya dari mana? Dari makanan, Pak. Makanan hari ini jangan dibilang rica, jangan dibilang sayur sawi itu kita semprot 100 kali dicuci sudah bersih. Itu pemahaman ya? Tidak. Itu sudah masuk di serat-serat. Yang kita makan itu sudah memang racun. Ulat saja mati. Jadi jangan heran, sedikit asam urat, sedikit darah tinggi, sedikit gula darah naik. Saya kemarin sosialisasi di Toyo Una, itu penyuluh, dia katakan apa? Pak, yang bikin heran itu tomat itu kita semprot, ulat di dalam tomat mati. Bagaimana kerasnya itu? Racun itu. Keras, Pak. Jadi kalau bukan kita yang memulai, bagaimana keberlangsungan? Apalagi namanya lahan. Kalau kita berbicara pestisida, keberlangsungan tidak ada yang terjadi. Malah ke depan kita makin kritis, Bu Intan. Jadi ini tugasnya Bu Intan sebenarnya. Oke, 5 masalah besar yang terjadi akibat kita selalu memakai pestisida. Yang pertama, lahan makin hilang kesuburan. Sudah otomatis, sudah kesuburan lahan. Kalau sudah hilang setengah mati, biar kita sudah kasih pupuk apa itu sudah susah lah hasil. Yang kedua, pH tanah makin asam, panen menurun sudah pasti. Harga pupuk makin mahal, sudah makin mahal. Biaya juga sudah karena meningkat biayanya. Kalau mahal ada pupuknya tidak ada masalah ya. Ini sudah mahal, pupuknya tidak ada lagi, Bu Intan. Nah, biaya angkut pupuk mahal, sudah pasti. Dari rumah pergi ke kebun, kan pakai ojek atau pakai buru angkat, Pak. Sudah pasti itu, sudah pasti yang terjadi itu. Hasil panen sudah pasti tidak sehat, pasti kalau kita berbicara, karena penyebabnya dari racun, hasilnya juga kita makan racun.
Gerakan Organik Nasional ajak petani untuk menggunakan pupuk organik, ajakan pengusaha untuk sedekah pupuk organik. Kita berbicara sedekah pupuk organik dari perusahaan kita, ada program nanti ke depan, itu kita punya sedekah nanti setelah lihat hasil. Jadi biarpun hasil sudah melimpah dipakai hasilnya bagus, Pornas, program sedekah dari perusahaan itu ada. Nanti sebentar saya cerita tentang masalah program sedekah. Saya mau tanya, selama ini pakai pupuk pestisida sudah puluhan tahun, ada tidak program sedekah dari perusahaan kimia? Ada? Ada? Tidak ada? Tidak ada? Insya Allah di PT AWM Internasional ini akan memberikan nanti pupuk nanti kita melalui sedekah nanti. Apakah melalui dari nanti perwakilan kepala desa, itu akan kita lakukan. Itu dia kita namakan gerakan organik.